apa yang bisa kita lakukan supaya kita berharap apa yang terjadi di Sumatera ini tidak terulang kembali? Ya. Prinsip dasar dari ilmu ekonomi Islam ini yaitu keadilan dan keseimbangan. Terkait dengan apa yang kita pelajari lihat di Sumatera ini, bencana yang menimpa negara kita ini, Allah katakan di surat Ar-Rum ayat 41, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya, buat teman-teman IEIBI ataupun untuk seluruh warga FEB UI. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Izan. Aku dari Ilmu Ekonomi Islam angkatan 23 dan di sini kita lagi ada program kolaborasi iTalk dari teman-teman eksternal dan juga iShare dari teman-teman keilmuan IBEC FEB UI. Nah, hari ini nih, hari yang cukup spesial di mana kita kedatangan tamu spesial juga nih. Mungkin sedikit intermezzo ya, beliau ini salah satu kakak tingkat kita, betul ya, kakak tingkat kita dan kebetulan juga udah jadi alumni. Dan di sini kita pengen sedikit diskusi ya, kita pengen cengkrama ringan tentang topik yang hangat, yang lagi booming banget beritanya di mana-mana. Jadi mungkin bisa langsung tamu kita memperkenalkan diri ke teman-teman, silakan. Terima kasih banyak Mas Izan, sebuah kesempatan yang berharga dan Masya Allah sekali diundang oleh teman-teman IBEC. Itu undangan yang cukup spesial bagi saya karena dulu ketika menjadi mahasiswa juga fungsionaris aktif gitu ya, dari IBEC, lalu kembali menjadi alumni dan masih diundang. Alhamdulillah, sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kenalkan, saya Muhammad Rizky Siddiq, biasa dipanggil Rizky. Saya IEI jurusan IEI angkatan 2017. Walaupun cukup jauh ya, tapi nggak apa-apa lah, kita diskusi-diskusi ringan. Sekarang alhamdulillah saya bantu-bantu jadi peneliti di PEBS FEB UI. Jadi tekniknya juga sehari-hari kembali ke kampus lah, ke FEB UI gitu Zan. Alhamdulillah. Silakan. Dengar-dengar katanya Mas Kiki ya panggilannya? Iya, Mas Kiki. Mas Kiki ini juga asisten dosen, betul Mas? Betul, itu alhamdulillah masih dipercaya oleh guru-guru kita untuk bantu jadi asdos juga, alhamdulillah. Betul. Di prodi IEI, prodi kita gitu ya, alhamdulillah. Jadi emang Mas Kiki ini salah satu asisten dosen dan kebetulan juga asisten dosen dari angkatan kita juga ya? Iya, alhamdulillah. Nah, karena itu nih, sebagai asisten dosen kita dan sebagai alumni, sebetulnya ada beberapa hal yang mau aku tanya nih Mas. Siap. Gimana? Mungkin kalau kita dengar dari kabar narasi Indonesia itu kan kita tahu Indonesia adalah paru-paru dunia. Betul. Indonesia gitu ya. Negara dengan julukannya Zamrud Khatulistiwa dan lain sebagainya, itu menggambarkan bahwa Indonesia negara yang hijau, negara yang punya banyak hutan tropisnya. Yeah. Tapi sayangnya akhir-akhir ini Mas, kita dengar banyak berita. Itu waktu aku scrolling Tempo, ya? Kompas, Instagram. Sedih ya? Waduh, itu sedih banget. Semua berita yang keluar itu selalu tentang bencana yang lagi menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan itu semua berkaitan dengan deforestasi ya Mas. Nah, kalau pandangan Mas Kiki sendiri Mas, sebetulnya apa yang sedang terjadi di Indonesia kita ini? Kita diskusi aja gitu ya Zan ya. Kita cerita-cerita terkait gimana kondisi lingkungan yang sedang terjadi di negara yang kita cintai dan bagaimana kita bisa merelatekan apa yang sedang terjadi di negara kita dengan apa yang udah kita pelajari gitu kan, ilmu ekonomi Islam. Tapi saya disclaimer, saya bukan pakar lingkungan, saya nggak merasa belum jadi pakar ekonomi, tapi at least apa yang sudah pernah saya dapatkan dari pengalaman saya berkuliah di S1 di sini, dari kemarin juga alhamdulillah dapat kesempatan S2 di Malaysia gitu kan. Sharing-sharing ini yang coba akan saya bawa gitu ya, dari apa yang saya dapatkan dari guru-guru kita selama kita proses belajar ini.
Pertama-tama terkait yang tadi Izan sampaikan, pertama tentu kita turut berduka cita yang sangat mendalam gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak saudara-saudara kita yang sebangsa setanah air di Pulau Sumatera, mobil khusus di Nangro Aceh Darussalam, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sedang tertimpa musibah. Tapi kalau mau bicara lingkungan, gini Zan, saya mau kita mundur sedikit gitu ya. Saya baca sebuah artikel yang mungkin udah keluar dari 3 tahun lalu gitu Zan, 2022 di sebuah acara atau sebuah konvensi yang namanya itu United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC lah. Jadi memang itu ada data yang kalau Izan bisa cari di UNFCCC itu dan juga di data BMKG bahwa suhu iklim dunia itu sudah meningkat 1,5 derajat Celcius dibanding kondisi suhu saat sebelum revolusi industri, dimana sekitar abad 19 awal gitu ya, 1850-an dibanding dengan kondisi sekarang, suhu bumi itu meningkat udah hampir 1,5 derajat Celcius lah peningkatannya. Nah, peningkatan ini tentu jadi concern buat para pengamat lingkungan awalnya gitu ya. Artinya kalau suhu bumi, suhu global itu naik, tentu akan berdampak pada temperatur udara di bumi, atmosfernya gitu ya. Pakar lingkungan bicaranya pasti, dan akan juga berdampak ke cuaca gitu ya, peningkatan curah hujan, gelombang air laut yang meningkat gitu kan. Yang tentu ini juga akan sedikit banyak akan kita diskusikan, nyampe juga dampaknya ke ekonomi gitu kan. Nah, perubahan iklim ini tentu menjadi perhatian bersama ketika juga kita melihat data bencana nasional kita, Zan. Di tahun 2025, data BNPB itu sampai akhir November ya, dari Januari sampai November 2025 itu data bencana di Indonesia itu udah terjadi 2.900-an kali, Zan. Dan dari 2.900 ini 99%-nya itu terjadi maksudnya bagian dari bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi ini ya definisinya di BNPB itu bencana yang melibatkan aspek atmosfer, udara gitu ya, hidrologi air dan oceanografi, laut tadi ya, meningkatnya air pasang dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah dari 2.900 ini, saya semalam cek datanya itu hampir 50%-nya atau 48 sekian persen, 1.400-annya itu banjir. Case banjir gitu ya. Sementara berikutnya adalah cuaca ekstrim, karhutla gitu ya, kebakaran hutan dan lahan, dan sisanya baru yang seperti gempa bumi dan seterusnya itu bandingannya kecil. Jadi most likely kita bicara perubahan iklim yang tadi kita global sudah concern gitu ya, dan ini berdampak pada negara kita, dan terciptalah tadi ya jumlah bencana yang 3.000, hampir 3.000 mau setahun gitu ya. Nah, ini menjadi concern yang cukup serius. Artinya kita dari lahannya, kesiapan lahan juga mungkin tadi ya, ada penyebab-penyebab yang mungkin kita bisa lihat sendiri gitu ya, deforestasi yang luar biasa gitu ya, menjadi lahan sawit. Banyaklah data-data yang bisa kita lihat ya, di TikTok segala macam, di Tirto atau Instagram yang memang mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa tutupan perubahan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit itu luar biasa masif gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan kalau kita ya tadi, bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau suhu global tadi, suhu global itu meningkat di atas 1,5%, 1,5 derajat Celcius gitu ya, itu akan berisiko meningkatkan bencana 8 kali lipat sampai 2030 nih. Even kalau suhu global itu meningkat sampai 2 derajat Celcius aja, itu bisa 8 kali infonya dari yang kami lihat itu dari sosial aktivis lingkungan dari teman-teman Greenpeace gitu ya, Zan. Kita kan sering lihat banyak mereka mengasih data yang cukup bisa kita telaah gitu ya. Bayangin aja kalau misalkan sekarang udah 2.900 case bencana hampir per tahun gitu ya. Kalau kita nggak siap, tetap acuh, tetap nggak mengubah framework diri kita maupun kita nggak
pemerintahnya pun juga tidak cepat mengambil langkah ini, 3.000 kali 8 bisa-bisa tahun 2030 2031 setahun bisa terjadi 24.000 bencana. Yang emang itu most likely dari ya banjir, cuaca ekstrim gitu kan. Apalagi kita nggak siap secara, maksudnya terjadi perubahan lahan segala macam, dampaknya lebih besar gitu kan. Nah ini yang menjadi concern sih Zan, di mana data-data itu yang menjadi awalan bagi saya untuk mencoba mendalami gitu ya, kenapa sih lingkungan ini perlu kita concern dan apa dampaknya ke ekonomi yang kita pelajari sehari-hari gitu. Tadi juga kita bicara data BNPB gitu ya Zan, yang tadi memang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Tapi kalau kita bahas yang tadi Izan katakan bencana di Sumatera ini menjadi hal yang ya menyedihkan bagi kita gitu ya, tragedi bagi negara kita juga, bahwa korban mungkin berita per pagi ini sudah 800 lebih ya, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, 500 orang masih dinyatakan hilang, dan puluhan ribu rumah, saya rasa 10.000 data di PNPB itu 10.000 rumah yang hancur gitu ya. Belum kalau kita kalkulasi ke kerusakan jalan, akses jalan, jembatan, fasilitas umum gitu ya, fasilitas rumah ibadah. Ini kan hal-hal kayak gini yang memang bisa membuat dampak kerugian ekonomi itu semakin besar gitu ya. Kita baca berita dari Mandiri, Chief Ekonomisnya Mandiri tadi saya berita dampak kerugian diestimasikan mencapai 32 triliun something. Lalu di Selios itu ya center apa aja ya, development untuk kajian juga, riset institut juga Selios kan, yang suka muncul di TV itu mengestimasikan 68 triliun kerugian. Bahkan tadi pagi ada statement dari salah satu ketua komisi di DPR RI yang menyebutkan kerugian bisa mencapai 200 triliun gitu kan. Tapi anyway ini kan tentu disclaimer yang jumlahnya bisa kita diskusikan, bisa kita detailkan, dan masih akan terus bergulir kan ini, dan pemulihan ini masih terus bergulir gitu kan. Karena kita kalau ngukur economic loss itu kan nggak cuman accounting cost-nya gitu yang tertulis di atas kertas, tapi dampak ekonominya dari rusaknya rumah warga yang nggak dapat pendapatan, per bulannya kan dia stop, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan juga dari putusnya akses jalan, itu kan butuh anggaran ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah untuk perbaikan semua fasilitas umum. Belum lagi ya pemerintah juga harus mengucurkan untuk anggaran produktif untuk membantu UMKM yang rentan gitu kan. Kalau nggak dia setelah bencana habis semua itu sumber daya resourcesnya gitu Zan. Jadi ini yang bisa kita ceritakan di awal gitu Zan, bahwa dampak lingkungan tuh sebesar ini ternyata gitu. Dari yang tadi kita cuma bahas peningkatan suhu global, kita lihat datanya di bencana Indonesia sudah sedemikian rupa meningkatnya, semuanya disebabkan oleh hidrometeorologi yang nggak mampu kita cegah bahasanya gitu ya, untuk kita minimize, dan juga dampak keekonomiannya yang nyata gitu. Itu mungkin dari saya untuk diskusi pembuka. Oke. Jadi sebetulnya bisa dibilang cukup menarik ya Mas, yang tadinya kita kira bahwa ini kayaknya isunya isu iklim. Betul, kita sering lihat lah teori kan dampak lingkungan, padahal kita seolah-olah nggak aware, nggak concern gitu kan, tapi luar biasa. Kita sebagai mahasiswa ekonomi ya, mungkin kita rasa, ini barangkali bukan masalah kita nih. Lain barang ya kan, beda barang. Bukan pembahasan kita gitu kan. Tapi ternyata setelah kita pelajarin di kelas gitu ya, ternyata karena ada bencana, itu memberi dampak kepada manusia-manusia yang tinggal di daerah tersebut. Dan manusia di situ kan, mereka juga butuh untuk hidup. Mereka butuh untuk berdagang, untuk menyambung kehidupan mereka melalui market dan lain sebagainya. Dan dengan adanya bencana ini semua itu terputus dan menghilang gitu ya. Bener banget. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang ekonominya Mas, tadi mungkin udah ada beberapa data itu Mas. Tapi kalau bisa kita gali lebih dalam Mas, apa yang akan menjadi efek domino dari bencana ini terhadap perekonomian Mas?
Iya, tadi kan kita bicara dari iklim global gitu ya. Iklim global, ke jumlah bencana yang meningkat, lalu dampak kerugian yang masih ditaksir oleh beberapa ahli gitu kan. Itu kan kita kalau mengukur economic cost itu kan nggak cuman biaya tadi, counting cost yang ada di atas kertas gitu kan. Kita juga mengukur yang namanya implicit cost, yaitu opportunity cost lah, pengantar biasa, ekonomi kita biasa gitu kan. Biaya yang hilang gitu kan, biaya peluang yang nggak bisa kita dapatkan. Tadi udah kita bicara ada puluhan ribu rumah yang rusak gitu ya Zan. Itu kan pasti kalau asumsinya satu rumah punya 3 anggota keluarga, udah 30.000 lebih yang mengungsi, itu kan luar biasa sekali. Anggaran perbaikan jalan, akses jalan yang terputus dan seterusnya, lahan sawah-sawah gitu ya, lahan-lahan yang mungkin pekerja kelompok petani di sana kan juga hilang semua, rusak semua gitu ya. Nah, lebih jauh lagi Zan, kita bisa lihat tentu dampaknya secara ekonomi gitu ya, biaya peluangnya terganggunya supply chain atau rantai pasok barang dan jasa domestik Zan. Baik itu yang dari dan menuju daerah yang terkena bencana gitu kan. Walaupun memang kita bisa dicari cari lebih dalam datanya gitu ya Zan, tapi kan seperti kota-kota seperti Sumatera Utara, Medan utama ya, ini kan dia ibu kotanya di wilayah barat Indonesia gitu kan, dia hub bagi industri pengolahan kita di ujung barat sana gitu kan. Nah ini tentu akan memutus rantai pasok gitu ya, supply chain barang dan jasa ke ya yang paling dominan perekonomian tentu Pulau Jawa, termasuk Jakarta sebagai ibu kota gitu ya. Barang dari dan ke daerah tersebut ya menjadi tertutup aksesnya dan pasti akan mempengaruhi performa perekonomian nasional kita gitu kan Zan. Selain dari kerugian-kerugian yang ditaksir tadi kan, ini tentu akan dimasukkan ke sebagai economic loss. Nggak cuma dari fisik berapa rumah yang rusak, anggaran yang diberikan segala macam. Tapi juga ada kerugian-kerugian lain di sana, termasuk dari biaya kerugian orang-orang yang mengurungkan niatnya untuk bepergian ke Sumatera Utara untuk liburan maupun untuk mudik. Jadi ceritanya kita akan bahas gini. Jadi perekonomian Indonesia itu sering mengalami yang namanya seasonal effect, dampak musiman. Dari data yang ada, pertumbuhan ekonomi ini, growth per kuartal itu seringkali dipicu oleh sifat atau pola seasonal. Seperti kalau ada libur panjang sekolah di Juli, libur lebaran, itu kelihatan tuh lonjakan shocknya gitu ya. Karena pemicu sekitar 53-55% komponen penyusun PDB kita itu dari konsumsi dari konsumsi rumah tangga, dari konsumsi domestik rumah tangga, household consumption-nya ya. Kalau di teori biasa C-nya itu ya. Jadi itu kalau Izan lihat data BPS 53-54% itu konsumsi rumah tangga. Artinya bayangin aja ketika ada bencana gitu ya, konsumsi rumah tangga gimana mau bisa hidup gitu ya. Mereka aja hancur semua aktivitasnya gitu. Belum lagi kan mempengaruhi konsumsi rumah tangga yang di pulau-pulau lain yang rantai pasoknya terganggu gitu kan. Tentu ini akan membawa efek besar bagi target Pak Prabowo di Q4 2025 itu kan target perekonomiannya 5,2 atau 5,3%, coba Tristan cari. Kan kemarin sempat 5,12 di Q2 ya kan. Q3 itu sempat Q3 2025 itu sempat 5,06 something persen gitu kan. Target Pak Prabowo di akhir tahun 5,2% gitu ya. Kemarin saya lihat Pak Purbaya juga gitu kan mention target Q4 itu 5,2%. Ya tentu ini akan menjadi obstacle gitu kan. Yang tadinya ekonomi GDP growth kita secara domestik itu berharap dapat seasonal effect dari libur panjang Nataru, Natal tahun baru, itu kan salah satu daya dongkrak juga, leverage juga di akhir tahun. Ibaratnya kalau ekonom bilang itu, bahasa-bahasa ekonom senior kita itu apa panen raya lah, apa leverage-nya lah, daya ungkitnya itu kan di libur panjang Nataru nih, konsumsi domestik akan kembali meningkat gitu. Nah, sekarang dengan adanya bencana ini,
tantangan besar kan. Tadi konsumsi rumah tangga turun gitu ya, dari dan ke daerah tersebut rantai pasok terganggu. Yang paling besar lagi pariwisata tadi. Pariwisata orang mudik gitu ya, tahun baru, Natal tahun baru kan most likely orang yang bertempat tinggal di Sumatera Utara kan banyak gitu ya. Banyak orang mungkin yang mudik Natalan, dia ingin liburan tahun baru di Aceh, Sumbar dan Sumut. Pasti orang kan mengurungkan niatnya dengan adanya bencana ini. Belum lagi orang yang dari sana juga nggak bisa keluar untuk enjoy liburan segala macam. Karena saya ngangkat dari pariwisata karena pariwisata kan theoretically punya spillover effect yang besar kalau pariwisata ini kan. Pariwisata itu kan kalau dia hidup, akomodasinya orang meningkat. Sektor transportasi air, darat, laut, orang akan meningkat. Tapi kalau kegiatan di akhir tahun yang harus diharapkan jadi seasonal effect buat mendongkrak Q4 2025, kuartal 4 2025 jadi sulit. Itu dampak jauhnya gitu Zani. Yang tadinya kita kira iklim ini cuman banjir gitu ya, cuman longsor. Tapi kita sekarang melihat realnya, saudara-saudara kita kesusahan, menderita. Dan kalau kita analisis lebih dalam, banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan secara ekonomi, nggak tercapainya target-target pertumbuhan dan seterusnya. Belum lagi ya kelompok penduduk yang berada di kelompok rentan gitu ya, yang mungkin dia belum masuk klaster miskin. Tapi ketika ada bencana, kehilangan rumah, kehilangan aset, akan banyak kelompok rentan yang akan mungkin bergeser menjadi kelompok penduduk miskin gitu kan. Itu yang menjadi hal yang banyak yang bisa didiskusikan kan. Dampak jauh ekonomi gitu. Sangat jauh ya Mas. Jauh ya. Jadi yang tadi mungkin kita kira, kerugian itu kita menaksir dari kerugian infrastrukturnya, dari rumah warganya, jalanan yang mungkin rusak. Tapi ternyata ada efek yang kita sebut dengan seasonal effect tadi ya, yang harusnya momen ini akhir tahun ini jadi leverage perekonomian kita, tapi sekarang leverage itu malah seakan-akan sepertinya akan hilang gitu ya. Walaupun memang saya waktu itu baca di kajian LPEM ya, LPEM itu kan dia rutin menerbitkan Indonesia Economic Outlook. Walaupun seasonal effect di 2 tahun terakhir 2024-25 ini dampaknya berkurang karena kan kita daya beli masyarakat menurun. Terus middle income groups juga kelompok rentan yang banyak penduduk yang turun kelas lah dari level menengah ke level menuju miskin gitu ya di desil 3, desil 4 ini gitu ya. Nah ini menurun gitu ya dari kajiannya LPM, tapi kan tetap ini jadi leverage point gitu kan, apalagi libur Nataru ini kan. Dan yang paling banyak yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru ini juga saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara gitu ya, yang di Aceh Sumbar pun juga orang ingin berkunjung liburan akhir tahun gitu ya. Ini menjadi hal yang cukup mengganggu perekonomian nasional gitu. Iya. Jadi kalau dilihat dari latar belakang kasus ini juga nih, sebetulnya ada pertanyaan yang cukup ramai nih Mas, tentang status bencana nasional ya kan? Iya. Nah, dengan efek domino yang tadi kita udah sama-sama bahas ya, kalau menurut Mas Kiki sendiri nih, kira-kira perlu ya nih ya pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional? Ini menjadi perdebatan yang cukup serius juga saya lihat di TV-TV ya. Cuman kalau saya ngasih pendapat kan siapa saya gitu ya. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan tentu ini menjadi status bencana nasional karena melanda 3 provinsi dan kerugian yang dampak yang seterusnya. Tapi tentu dari data-data yang ada pihak juga yang menyatakan kalau bencana nasional ini dibanding status bencana nasional yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu ya, seperti kasus bencana tsunami juga yang di Aceh tahun 2004 gitu ya, dan juga kasus bencana nasional yang sudah ditetapkan itu selama 2020 sampai 2021 atau 2 tentang bencana nasional COVID ini gitu ya. Artinya kan memang butuh sense of urgency juga bahwa presiden tidak bisa semena-mena atau secepat itu menetapkan status bencana nasional. Tapi memang di satu sisi tentu dorongan untuk menetapkan status bencana nasional ini semakin kencang gitu ya. Karena memang butuh penanganan cepat bagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumbar, dan
sumut itu. Tapi untuk kapasitas saya rasa saya belum mampu memberikan jawaban lah. Hanya kita bisa mencerna gitu kan, melihat dari diskusi-diskusi yang ada gitu kan. Kalau status bencana nasional ditetapkan, ini karena sense of urgency kita ya sebagai manusia, saudara mana nanti yang tega kita ngelihat video-video yang ada gitu ya di scroll di FYP, TikTok itu dan seterusnya. Artinya kita perlu, maksudnya gaung dari narasi harus segera penetapan bencana nasional kan akan mendorong pemerintah untuk bergerak cepat sebenarnya. Even status bencana nasional nanti pada akhirnya tak kunjung ditetapkan oleh Pak Presiden, tapi pemerintah sudah luar biasa bantu dengan segala yang dia punya gitu ya, itu juga hal positif juga gitu kan. Dari itu kan kontrol kita sebagai rakyat gitu ya, kontrol kita sebagai negara ketika kita di media, apalagi kan sekarang case-nya mungkin kalau ada yang viral baru di tackle gitu kan, kalau nggak rame nggak akan diurus gitu kan. Itu peran kita lah sebagai masyarakat yang emang terus menggaungkan hal-hal yang akan membuat pemerintah tuh semakin baik, semakin cepat lah kerjanya. Gitu sih. Jadi emang kita sebagai rakyat, ya tugas kita untuk meningkatkan awareness lah. Iya, betul. Itulah tugas kita kan, mahasiswa juga. Kita punya media di sini, ruang luar biasa kan. Awareness ini yang perlu kita sebarkan. Dakwah kita di sini, itu aja. Betul. Emang kalau kata Pak Josi itu, Gimana kata Prof. Joy? kalau kata Pak Josi, Iya, gimana? jadi Pak Josi itu salah satu dosen kita. Betul. Emang beliau bilang pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan bottom up approach. Ini itu dia. Karena kalau top down ya itu kan hak pemerintah. Betul. Ya. Kita nggak ada sama sekali peluang di situ kan. Cuman kita meningkatkan awareness dari bottom up ini. Yang bisa kita lakukan lah. Betul Dan ya. Kita sembari doakan semoga Pak Prabowo beserta kabinetnya bisa Amin. segera Istiqomah menyelesaikan terus. permasalahan ini. Betul. Ya. Nah, tadi kita udah bicara masalah dampaknya, Mas. Ya. Dan kita udah juga mulai mengenal nih latar belakang sebetulnya apa yang terjadi di Sumatera ya. Mungkin kita akan bicara lebih teknikal tentang sebetulnya harusnya gimana sih kita mengelola sumber daya itu, Mas. Ya. Karena mungkin kalau kita bisa lihat di berita nih, kalau teman-teman lihat berita ya, Sumatera itu kan udah banyak jadi lahan kelapa sawit ya, Mas. Deforestasi itu sangat tinggi dan kita kehilangan paru-paru dunia besar banget, bukan cuma di Sumatera, malah di Kalimantan juga. Tapi dalam konteks ini, ada gak sih pandangan yang mengajarkan kita, oh gini loh cara mengelola sumber daya, yang berkeadilan, yang tidak merusak iklim, tidak merusak orang-orang lokal. Nah, gimana tuh Mas? Ya, kalau kita mulai masuk ke diskusi ini, artinya kan kita bisa merelevansikan dengan apa yang kita pelajari selama ini ya Zan? Di kelas. Abang-abang senior-seniorku, IAIBI ya kan, izin nih juniornya, dan juniornya saling diskusi gitu. Izin. Tentu kita di IAIBI banyaklah dapat insight dari guru-guru yang Masya Allah gitu ya Zan ya. Masya Allah. Banyak hal yang bisa kita dapatkan bahwa prinsip dasar dari ilmu ekonomi Islam ini yaitu keadilan dan keseimbangan. Tapi sebelum kita masuk ke keadilan dan keseimbangan, terkait dengan apa yang kita pelajari lihat di Sumatera ini, bencana yang menimpa negara kita ini, saya cari tuh banyak ayat-ayat Quran yang kira-kira bisa menampar wajah kita semua gitu. Betul, tamparan ya buat kita. Tamparan buat kita. Allah katakan di surat Ar-Rum ayat 41. Saya takut salah baca Quran karena bukan ahli pesantren kayak teman-teman semua di sini. Tapi Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Zoharul fasad, telah tampak fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, Allah katakan gitu ya. Karena siapa? Karena perbuatan tangan manusia. Itu kan, wah, kalau kita relevansikan ke kondisi sekarang, kok kita sebagai hamba Allah yang beriman kan harus mendalami ayat-ayat ini gitu ya. Kata guru-guru kita, guru fikih kita, guru-guru kita di sini mengajarkan ayat Quran ini udah guidance kita, gitu kan. Sunnah, Quran sunnah ini. Ini tentu tamparan yang begitu keras buat kita dengan melihat kasus-kasus yang ada, turun banjir karena air hujan gitu kan.
hujannya air kok di sungai adanya gelondongan kayu gitu kan. Ini yang menjadi Itu dia. hal-hal yang ya kita nggak bisa bahas terlalu jauh lah, karena penyebabnya masih akan terus dicari, dan tentu pihak-pihak yang bertanggung jawab, tentunya pemerintah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan seterusnya, harus mencari penyebab masalah ini dan ditangani ke depannya. Karena juga Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-56, Zan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Allah katakan itu diatur dengan baik. Islahiha. Jadi jangan berbuat kerusakan dong. Ini kan dua ayat ini kan udah cukup bagi kita sebenarnya gitu ya, Zan, untuk kita introspeksi nih. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat. Dan tentu juga mudah-mudahan ini ditonton sama pemerintah gitu kan ya. Kan nggak ada yang tahu. Allah Nggak ada yang tahu ya. jadikan jarinya buka YouTube YouTube IBEC gitu kan. Masya Allah. Nggak ada yang tahu. Jadi kan terus kita mengengage ini gitu. Kita ingatkan ada surat Ar-Rum nih ayat 41, surat Al-A'raf ayat 56 berbicara tentang udah bilang kerusakan, jangan berbuat kerusakan gitu kan. Nah, ini yang menjadi dua ayat yang tadi saya dapatnya tuh di hati tuh lumayan drek-dek gitu bahasanya, bacanya dalam banget gitu ya. Nah, tadi kalau bicara apa yang bisa kita ambil juga, bagaimana cara approach mengelola sumber daya alam, tentu kita bisa bahas ya Zain. Dari ilmu ekonomi Islam ada satu poin yang menjadi kunci untuk mendiskusikan terkait hal ini, yaitu tawazun, yaitu keseimbangan. Jadi kalau secara logik tentu manusia ini fitrahnya itu berada dalam keseimbangan. Artinya manusia itu akan selalu fitrahnya bertindak adil. Arti adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara kalau zolim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Simple. Dan bicara soal keseimbangan, ini kan menjadi, kalau dari disiplin keilmuan ini, kita punya, kalau kata guru kita, Pak Soleh Nur Zaman, Pak Deden gitu ya, kita punya spektrum rasionalitas yang lebih luas. Ketika kita bicara rationality dalam ilmu ekonomi konvensional, maka poinnya adalah maximizing atau optimizing gitu ya. Kita bicara optimisasi, maximizing profit, minimizing cost, dan seterusnya. Ada aksiom-aksiom yang melandasi itu seperti monotonicity, more is better than less, dan seterusnya yang kita pelajari lah di pengantar ekonomi yang sudah kita dapatkan. Tapi poin di sini adalah manusia nggak selalu ingin mengoptimalisasi. Ilmu ekonomi Islam ini menempatkan tawazun tadi, keseimbangan, menunjukkan bahwa pada fitrahnya manusia itu, dari Quran dan hadis tentunya ya, tapi kita menarasikan dalam bahasa disiplin keilmuan, sifatnya itu selalu ingin balancing. Seperti kita ada di ruangan misalkan, ruangan AC, di ruangan ini cukup dingin gitu ya. Kita kedinginan. Apakah kita akan terus menurunkan suhu ruangannya? Akan kita minimize terus? Enggak. Kita akan melakukan yang sebaliknya. Kita akan melakukan balancing itu. Kita akan naikkan dari remote AC, kita naikin suhu ruangannya. Sama kalau kayak kita demam, kita lagi kecapean, aktivitas, Allah takdirkan kita kena sakit demam, badan kita panas, apa kita mau memaksimumkan panasnya, mengoptimalisasi panasnya, kita akan lakukan sebaliknya. Kita akan minum obat penurun panas. Artinya manusia secara fitrah itu bergerak pada hal yang memang sifatnya seimbang. Nggak cuman bicara maximizing, minimizing, atau optimizing. Bukan berarti kita nggak boleh memaksimumkan harta, jangan. Tapi spektrumnya itu luas, nggak cuman maximizing. Boleh nggak kita maximizing? Boleh. Kalau kita bicara harta, Islam melarang kita kaya nggak? Enggak. Kita justru harus kaya. Orang 2 dari 5 rukun Islam butuh harta, apa? Zakat sama pergi haji. Pergi haji sekarang setoran awal 25 juta baru kita dapat nomor urut haji. Kalau kita nggak punya duit, nggak akan bisa. Zakat juga, kalau harta kita mencapai nisab, 85 gram emas. Atau zakat penghasilan kita mencapai suatu nisab dari hak gaji kita. Artinya bukan berarti kita nggak boleh maximizing. Tapi konsep yang pertama, balancing tadi yang perlu ada, menyeimbangkan konsep optimalisasi tadi. Kalau cuma optimalisasi, maksimisasi, diterjemahkan ke aktivitas ekonomi, ya keadaan sekarang. Orang hanya mengejar untung dan seterusnya.
Tadi untuk bicara suhu ruangan, badan kita bisa tuh bicara keseimbangan. Atau kita tadi panas, kita minum obat penurun panas, kita kan ada fitrahnya menyeimbangkan gitu. Tapi kalau bicara uang, waduh, repot kayaknya nih Zan. Nggak mau kan uangnya seimbang, pengeluaran pemasukan, maunya pemasukan terus, manusia yang banyaknya. Ada di konten-konten TikTok, umur berapa lo mendapat 1 miliar pertama lo, gitu kan. Kenapa tendensinya itu memupuk gitu? Kenapa itu kan dari situ aja secara psychologically kita nggak mau meredistribusi harta. Padahal kan dalam ekonomi Islam menyeimbangkan perputaran harta dengan apa? Zakat, dengan adanya infak, sedekah dan seterusnya. Tadi bicara suhu ruangan, kita kalau kedinginan kita naikin. Bicara badan, suhu panas kita turunin dengan obat. Tapi kalau bicara uang, nggak ada yang bisa rata, bos. Harus saya yang lebih banyak ini barangnya. Kenapa muncul tendensi seperti itu? Karena itu ya bagian dari ujian juga ya kalau kita bicara ke agama. Tapi ya tadi kita menarasikan dalam keilmuan, keseimbangan ini yang menjadi kunci. Framework atau mindset keseimbangan ini yang harus ada dalam seorang homo economicus. Gitu kan. Ya walaupun kita tahu secara teoritik homo economicus adalah orang yang didefinisikan dengan rasionalitas yang sedemikian rupa. Tadi kita bahasanya punya rasionalitasnya hanya fokus ke satu aspek, maximizing or minimizing something. Tapi kita kan luas, kita punya konsep yang namanya hukuk ya. Betul. Udah dapat hukuk ya. Pak Deden, Bu Kenny, Prof. Joshi semua yang mengajarkan kita hukuk, kita dikenalkan hukuk. Multidimensional rights, ya kan? Betul. Kalau singularnya hak gitu kan. Hukuk kan jadi plural ya. Maksudnya plural apa ya? Hak kita bukan cuman sebagai manusia gitu kan. Bukan hanya memenuhi giroh kita, nafsu kita, tapi pertama tanggung jawab kita sama Allah Subhanahu wa taala, God consciousness-nya. Self consciousness boleh nggak boleh kan? Ada dalam hukum kan. Yang terakhir apa? Environmental kan yang belum dibahas. Environmental sama sosial ya, sosial untuk ya sama manusia dan sama lingkungan. Ini kan udah jelas kalau kita punya fondasi seperti itu. Yang nggak cuman mementingkan self consciousness tapi juga social consciousness, environmental consciousness dan God consciousness. Udah jelas sebenarnya kalau dalam kita. Sama saya juga mau bicara cerita dari maqasid syariah. Ini penting karena saya dapatkan dari guru saya ketika di IUM di Malaysia. Dari Dr. Aslam Akbar. Beliau katakan pada saya, kita punya maqasid syariah, pemenuhan aspek syariah itu ada 5. Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, nasal, hifzul ma'. Dalam menjalankan 5 ini, apakah boleh kita hanya memaksimisasi satu aspek saja? Contohlah kalau misalkan hifzul ma', kalau kita hanya fokus menjaga harta kita gitu ya narratively gampang bahwa secara narasi ya orang ini akan fokus ke duniawi aja, pengejaran materi aspek saja sehingga melupakan yang lain. Jadi nggak boleh gitu kan. Begitupun juga dengan maximizing let's say hifzuddin aja, penjagaan agama gitu ya, yang berlebihan pun juga menjadi tidak boleh. Dalam arti ada satu kasus yang ditemukan dan bisa didapatkan artikelnya itu ya, di zaman Umar bin Khattab ketika dia melihat pemuda yang sepanjang hari stay di masjid. Apa kata Umar? Nggak boleh, pergilah keluar, mencari nafkah buat dirimu, berusahalah, bekerjalah dan seterusnya. Ini juga disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Kalau surah Jumu'ah itu Izan lebih hafal lah pasti. Kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Kita disuruh tinggalkan jual beli, disuruh pergi sholat Jumat. Tapi ayat berikutnya apa, Zan? Faida, saya buka dulu daripada kita salah baca ayat. Faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah salat, Allah suruh ngapain? Bertebaran lagi di muka bumi. Cari lagi harta. Keberkahan yang bertebaran di muka bumi Allah. Ini kan pesan juga bahwa makna keseimbangan itu luar biasa. Even dalam aspek 5 maqasid syariah yang dijelaskan oleh Imam Masyatibi ini,
Nggak bisa kita cuma hanya maximize satu hal. Hifzul mal doang tentu nggak boleh. Hifzuddin doang nggak boleh. Nggak diperkenankan. Artinya apa? Keseimbangan juga kan. Gimana kita memastikan keseimbangan, kita menjaga 5 aspek ini. Bahkan kalau kita habis dari sholat Jumat pun disuruh bertebaran lagi di muka bumi kan. Sebelumnya kita disuruh tinggalkan jual beli. Kita mau sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Tinggalin dulu hifzul malnya gitu kan. Tapi kalau hifzuddin sudah dilaksanakan, hifzul mal lagi, cari kerja lagi. Itu kan poinnya. Ini yang menjadi dasar bagi kita bahwa keseimbangannya penting kan. Bertindak adil dan seterusnya. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi kayaknya kalau kita perhatiin emang ini tuh betul-betul berangkat dari paradigma berpikir ya Mas. Iya, filosofis kan Betul, awalnya. filosofis banget karena mungkin kalau di teori konvensional kita selalu dituntut untuk maximize. Gimana cara profit itu max dan constraint itu seminimalnya ya. Iya. Dan dapat keuntungan buat pribadi diri sendiri ya. Bukan berarti nggak boleh tadi ya. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Tapi kita punya Manusiawi konsep lah yang itu. lebih luas Betul. ya. Dengan Kita punya konsep spektrum hukum. rationality yang lebih luas kan. Betul. Dimana bukan cuma tentang kita yang harus dipenuhi kebutuhannya, tapi orang-orang sekitar kita, lingkungan kita gitu ya. Yang itu tergambar dari nilai hukum tadi. Nah, kalau kita ngomongin masalah mengelola perekonomian, jadi gimana gambaran seorang berarti Homo Islamicus ya? Homo Islamicus yang dia akan mengelola perekonomiannya, yang dia akan mementingkan orang-orang sekitarnya, yang dia juga akan memikirkan lingkungannya. Kira-kira gambarannya tuh akan gimana, Mas? Apa yang akan dia lakukan dan Wah, ini diskusinya bisa 3 hari lagi gitu. apa ada episode 2 ya? Boleh episode 2 Banyak kan, kesian panitianya kayaknya ada. Siap. Iya, capek ngeditnya ntar. Mungkin Tapi singkat aja, Mas. iya, tadi karena kami waktu di Malaysia itu diekspos banyak diskusi yang filosofis seperti ini kan. Jadi makin puyeng saya. Sebelumnya kita mostly bicaranya kuantitatif base gitu ya. Kuantitatif itu lebih luas lagi, sebuah keilmuan yang lebih luas lagi untuk mendefinisikan gimana Homo Islamicus. Itu kalau teman-teman tertarik, banyak karya-karya dari guru kami di IUM itu Prof. Aslam Hanif, senior ekonom Islam. Dan juga profesor di UIN Arani di Banda Aceh, Prof. Hafaz Furqoni. Beliau-beliaulah yang diskursusnya mengenai filosofis subjek pelaku ekonomi dan seterusnya, Homo economicus, Homo Islamicus. Juga sudah ada diskursus itu, jadi ada counter naratif dan argumennya. Dari guru kami di IUM juga ada Dr. Mahyudi dan seterusnya, bahwa dikatakan ya Homo Islamicus yang kita pelajari dapatkan beberapa di mata kuliah pas kita S1 kan ya Zan, bahwa kita punya hukum, kita punya masalah oriented dan seterusnya gitu kan. Tapi di satu sisi tentu kita pengennya yang ideal gitu kan. Kita mendoakan semua orang jadi punya kesolihan yang luar biasa, mengelola sumber daya alam gitu kan, bisa jadi pemimpin yang mencerminkan, merefleksikan keadaan itu gitu kan. Bahwa fitrahnya kan tentu tidak mungkin seekor tikus memimpin segerombolan singa, dan juga nggak mungkin seekor singa memimpin segerombolan tikus. Itu yang saya yakini gitu ya. Kalau kita mau dapat pemimpin yang kita harapkan gitu ya, kita juga harus baik dulu. Kita juga harus baik dulu secara mikro, gitu kan. Kita kan bicara dari level kecilnya dulu. Allah kan adil, nggak mungkin Allah ngasih pemimpin yang diharapkan oleh masyarakatnya gitu ya. Tapi kita sendiri nggak mencerminkan perilaku yang kita harapkan tersebut. Gitu. Jadi kalau Izan nanya gimana semuanya Homo Islamicus, diskusi ini pernah dibahas juga di salah satu diskusi kami ketika kuliah di sana 2 tahun lalu gitu ya Izan. Ya sulit juga kalau membayangkan semuanya Homo Islamicus. Semua orang akan bertindak seperti malaikat nanti. Sementara fitrah manusia apa? Kullu bani Adam khata'. Semua makhluk Adam itu pasti berdosa. Dan makanya tadi kita nggak bilang Homo Islamicus itu nggak punya sense untuk maximizing, nggak mungkin. Manusia ini kan dipenuhi hawa nafsu. Fitrahnya itu kan untuk mencari keuntungan, ya bisa melenceng juga lah gitu kan. Makanya itu yang hal-hal yang kita selalu bicarakan, ada yang sifatnya filosofis kita inginkan. Kita juga ekonomi kan 2 hal itu kan, normatif sama positif gitu kan. Kita melihat real condition yang ada dan gimana kita mengarahkan yang ada di masyarakat ini supaya
semakin menuju ke arah yang semakin equilibrium lah, semakin yang kita harapkan gitu kan. Walaupun dengan cara kita masing-masing, terkait adanya kegagalan pasar, market failure, nggak temu equilibrium ya pasti akan terjadi dalam perekonomian gitu kan. Begitu juga dengan mengarahkan gimana perilaku manusia ini, apalagi perilaku yang sifatnya abstrak gitu ya. Gitu kan. Itu yang menjadi hal-hal yang menarik sih untuk didiskusikan gitu ya. Oke. Iya. Jadi emang pada akhirnya ini semua perlu kita mulai dari menyebarkan atau kita mendakwahi orang-orang seharusnya COK-nya itu seperti ini. Itu poin Dan podcast kita ini sih. Intinya itu. Kita sebagai mahasiswa punya kapabilitas ini, kita sebagai masyarakat punya kapabilitas, dikasih Allah resource kayak gini, terus kita diskusikan kayak gini, berharap ada yang tercerahkan gitu kan. Itu aja udah selesai sampai situ. Siap. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya nih Mas, berarti sebagai langkah konkret yang bisa kita lakukan, ya mungkin kita sebagai mahasiswa, baru sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan supaya kita berharap apa yang terjadi di Sumatera ini tidak terulang kembali gitu. Ya mungkin bisa sebagai sudut pandang mahasiswa atau bisa ditingkatkan lagi sebagai pemerintah, tapi langkah apa yang tepat untuk kita lakukan sekarang ini sebagai seorang muslim, seorang warga negara Indonesia juga ya. Kalau sebagai seorang muslim tentu kita punya senjata utama, berdoa gitu ya. Kita nggak boleh melepaskan doa, tapi agama ini kan bukan agama yang utopis. Kita berdoa minta rezeki, ada emas di balik sejadah kita kan enggak. Kita juga harus melengkapkan diri kita dengan ikhtiar. Ikhtiar dulu baru tawakal gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat kita, tentu ya tadi mungkin kapasitasnya sebagai mahasiswa gitu ya, bisa ya mengadakan diskusi-diskusi, seminar-seminar seperti ini gitu kan, melalui podcast-podcast yang ruangannya udah bagus ini, melalui seminar-seminar yang punya teman-teman bisa lakukan gitu kan, untuk meningkatkan awareness sih, literasi itu kan domain kita ya. Betul. Public awareness, public literacy, di-engage dengan cara konten-konten teman-teman nih. Jangan kira konten-konten teman-teman di IBC useless loh gitu. Jangan cuma hanya menilai dari, ya oke lah kalau untuk KPI tentu kita berapa likes-nya gitu ya. Berapa engagement-nya gitu kan. Tapi intinya selain public literacy ya sebagai mahasiswa juga bisa memberikan kontribusi akademik. Lalu ya tentu ya penulisan artikel, teman-teman bikin public opinion di koran gitu kan, tulisan-tulisan yang mengaitkan pentingnya awareness tadi yang kita bahas, keseimbangan, ataupun juga jangan bicara dari sisi theoretically tapi dari segi praktik. Banyak praktik-praktik keuangan syariah yang udah berorientasi lingkungan kan. Kemarin juga di tempat saya mengabdi sekarang di PBS FEB UI gitu Zan. Kemarin alhamdulillah sudah melakukan diseminasi policy brief. Policy brief itu kan artikel singkat untuk memberikan rekomendasi kebijakan gitu ya. Berkolaborasi alhamdulillah bersama Greenpeace Indonesia, projectnya Ummah for Earth itu ya. Kita bikin peran instrumen keuangan sosial syariah untuk pendanaan lingkungan. Teman-teman kami di PBS mengangkat tema Green Wakaf. Bahwa potensi wakaf uang di Indonesia ini kan luar biasa. BWI mengatakan 300 sampai 400 triliun gitu ya. Sementara walaupun realisasinya dari data ICO kemarin, Indonesia Syariah Economic Outlook dari PBSI juga baru 3,02 triliun. Tapi kan kalau digenjotkan hal ini, teman-teman bikin mendakwahkan wakaf itu baiknya seperti apa gitu kan. Wakaf itu tentu dari agama kita tahu salah satu sedekah jariyah gitu kan. Yang ketika meninggal amalannya tak terputus. Tapi secara ekonomi dampaknya luar biasa. Ketika orang menahan hartanya untuk kepentingan publik, bermasalah oriented gitu kan. Ini kan akan jadi sebuah hal yang nggak main-main gitu kan. Jangan kita ngira gerakan campaign ini berapa sih yang nonton podcast ini gitu. Berapa sih kalau gue bikin acara udah capek-capek ngasih tahu wakaf, undang pembicara, tahunya yang datang cuma sekian gitu kan. Tapi kan kita nggak bertindak seperti itu. Kita ya bertindak aja, melakukan aja, karena kan yang Allah minta kita prosesnya kan. Hasilnya mah akan mengikuti sendirilah sesuai yang Allah takdirkan gitu kan. Hal-hal kayak gini yang menjadi poin sih kan. Kita bisa ngangkat green wakaf, green sukuk, pendanaan pembangunan proyek-proyek negara, ya kan, outstanding sukuk
Green Sukuk Indonesia kemarin berapa data di ICO ya? Jadi coba cek di ICO 2026 di website PBS ya. Outstanding sukuk, Green Sukuk itu yang tujuannya memang untuk pendanaan proyek-proyek keberlanjutan. Soal kemarin yang kita angkat itu Green Sukuk project pembangunan transportasi kereta api Maros baru gitu ya, di Sulsel gitu ya. Apa ya, Celebes apa gitu ya, proyek kereta api sebenarnya banyak lah yang bisa kita angkat. Awareness ini kan yang mungkin belum diketahui semua orang, bahkan mahasiswa pun juga dari diskusi-diskusi teman-teman di IBEC rutinan gitu ya, bisa lah mengangkat awareness ini bahwa lingkungan yang tadi kita bahas dari awal bukan lagi hanya isapan jempol bahasanya ya. Nggak cuman iklim kok, walaupun kita nggak ngerti teknis bahasanya kan suhu global nih apa gitu kan, hidrometeorologi ini apa, tapi setelah kalau kita perdalam dampaknya besar tadi ke perekonomian, bahkan ke depan ya tentu kan itu bagian dari kewajiban kita mendakwakan ini, menjaga keberlanjutan sustainability dari growth perekonomian negara kita ya, yang bisa kita lakukan walaupun impact-nya mungkin kecil dan gak signifikan secara statistik, tapi kan kita punya nilai lah, kita punya value yang bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Izan udah jadi mahasiswa FEB UI, menyandang nama mahasiswa UI, apa sih yang dilakuin? Kalau Allah tanya gitu gimana? Yang penting udah dilakuin kan? Itu dia Gitu. berat gitu Zan. Oke, jadi emang mungkin buat teman-teman ya yang kita juga masih sama-sama mahasiswa ya kan, apa yang bisa kita lakukan pada situasi seperti ini? Yang pasti pada akhirnya kita seorang muslim, kita bisa mendoakan, jangan pernah putus mendoakan saudara-saudara kita yang lagi terdampak di Sumatera dan sebetulnya semua penjuru dunia pastinya. Dan selanjutnya langkah konkretnya kita bisa mulai dari bersungguh-sungguh ya dalam mendakwahkan ini, barangkali melalui tulisan dan barangkali melalui podcast ini juga ya. Dan bicara masalah tulisan teman-teman, nanti insya Allah dari pembicaraan kita ini kita juga akan publikasi tulisan. Insya Allah. Nanti teman-teman bisa tunggu di Instagramnya dan di website IBEC. Selanjutnya mungkin sebagai penutup Mas. Aduh, ini yang berat. Saya kalau penutup tuh ditunggu wejangannya gitu loh. Sebagai closing statement-nya. Iya, itu aduh, ditunggu gernya gitu loh. Betul, biasanya gongnya tuh gongnya tuh bingung, cuman kan siapa saya gitu kan. Belum nyiapin ya kan, bingung juga apa ya. Iya. Barangkali bisa nih Mas, disampaikan sebagai closing statement kita. Iya. Belum nyiapin jujur ini, bukan gimmick ini. Wah. Tapi tadi di omongan kita kan ya, teman-teman nanti juga dirangkumkan teman-teman IBEC lah ya. Betul. Tapi ya tadi lah peran kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, ini kan amanah dari Allah juga. Kita dikasih role seperti ini itu kan amanah dari Allah yang sudah ditetapkan ke kita sekarang. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dengan amanah role ini gitu kan, tadi poin kita. Dengan mengeducate masyarakat, saling mengingatkan satu sama lain gitu kan, bikin tulisan akademik ataupun policy brief dan seterusnya. Yang mungkin harapannya selain bisa meningkatkan literasi dan awareness sesama kita, bisa juga mungkin jadi wasilah juga untuk pemerintah melihat gitu kan. Apalagi kita menyandang nama mungkin mahasiswa FEB UI gitu kan. Jurusan ilmu ekonomi Islam kan, Masya Allah. Nah, ini menjadi hal-hal yang memang perlu kita renungkan lah. Jangan sampai role ini sia-sia begitu aja. Kita berdiam diri dengan melihat keadaan yang terjadi sekarang, yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan seluruh penjuru dunia, gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini? Ini kan penghujung zaman. Betul. Kita sebagai manusia telah melihat berbagai kerusakan yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Tadi sudah kita bahas. Ya, tugas kita menjalankan perintah Allah berikutnya. Jangan berbuat kerusakan setelah Allah atur semuanya. Itu ibaratnya best among the worst kali yang bisa kita lakukan gitu kan. Di saat semua keadaan yang kita tahu sekarang seperti ini, tapi kita at least bisa berkontribusi seminim apapun. Tugasnya setan pasti akan membisikkan, oh ini nggak bakal ngaruh, nggak bakal signifikan. Memang tugasnya dia, dan kita kan menjadikan dia, setan ini kan sebagai musuh kita. Ya lawan lah gitu kan. Walaupun kita suara-suara sumbang itu kan ada dalam perjuangan gitu kan.
Kita di apa namanya tadilah Izan nggak signifikan, kecil yang nonton, acaranya nggak bakal rame segala macam. Tapi dengan cara-cara seperti ini kita istiqomahkan, kita rutinkan, dan tentu tetap meluruskan niat kita kepada Allah, itu yang menjadi buah nanti insya Allah di akhir nanti. Gitu paling Izan. Siap. Ya, jadi memang teman-teman sebagai kesimpulannya kita nggak pernah dituntut untuk menjamin hasilnya ya Mas ya. Maksudnya. Tapi kita selalu dituntut apa aksi yang kita kasih gitu ya. Dan semoga kedepannya juga kita dari IBEC kita akan selalu giat dan berusaha memberi dakwah, meluaskan literasi Amin. kita, dan kita coba untuk selalu mengedukasi masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan ya. Sekalipun kecil ya. Sekalipun kecil. Oke. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas Izan, Semoga sama-sama. Senang sekali bisa kembali ke IBEC sebagai narasumberan. Wah, Aduh. ini daging Mas Pak. Masya Allah daging. Oke, mungkin akhir kata aku sendiri Muhammad Izan mungkin pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Dan kita kembali di lain waktu. Insya Allah. Kita tutup kali ya Mas Ya ya. siap. Silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.